Isu yang beredar mengenai pemblokiran dana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur akan menyebabkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur akan mangkrak. Tentunya hal ini tidak benar atau tidak relevan. Pastinya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur akan terus dilanjutkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Isu anggaran proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN diblokir santer diperbincangkan hari-hari ini. Bahkan berdasarkan desus yang beredar di media sosial, proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru itu bakal mangkrak karena tidak ada dana. Ada pula yang menyebut Presiden Prabowo Subianto membatalkan mega proyek senilai puluhan triliun rupiah tersebut. Adapun isu anggaran proyek IKN diblokir mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum PU, Dodi Hanggodo mengatakan belum ada budget yang direalisasikan untuk proyek Ibu Kota baru itu pada 2025. Saat ini, ia tengah mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp29,57 triliun, imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi isu panas yang beredar, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akhirnya buka suara. Juru bicara IKN Troy Panto mengatakan pembangunan Ibu Kota baru terus berjalan. OIKN disebutnya tetap melaksanakan pembangunan sesuai arahan Prabowo. Isu IKN diberhentikan Prabowo merupakan hal tidak benar. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, demikian penjelasan Troy Panto. Lebih lanjut, Troy mengatakan, berdasarkan hasil rapat terbatas Presiden Prabowo dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, pada Selasa, tanggal 21 Januari lalu, Kepala Negara menitipkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik. Prabowo menegaskan keberlanjutan IKN seiring menyetujui anggaran pembangunan Rp48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Komitmen itu diperkuat melalui ratas tentang IKN pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Kala itu, Basuki mengatakan Prabowo menyetujui penambahan anggaran pembangunan IKN khusus untuk tahun ini. OIKN, kata Basuki, diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun. Pembangunan IKN tetap berjalan juga ditegaskan oleh PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga. Pihaknya mengatakan bahkan pembangunannya telah memasuki tahap 2 periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Adapun pembangunan tahap 2 ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028. Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya, kata Danis Hidayat Sumadilaga. Danis juga menjelaskan ihwal desus anggaran IKN yang diblokir. Menurutnya, dana yang dimaksud adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU untuk pembangunan IKN. Sementara untuk kebutuhan pembangunan IKN tahap 2, telah dialokasikan dalam APBN Rp48,8 triliun, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU Rp60,93 triliun. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN.
Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. Anggaran pembangunan IKN saat ini masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN. Anggarannya belum dibuka, jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU, demikian kata Hasan di kantor PCO, Gedung Kuarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Hasan mengatakan, Presiden berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama 5 tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. Anggaran 48 triliun rupiah komitmen selama 5 tahun ke depan, kata Hasan. Selama waktu itu, pemerintah menargetkan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif selesai dibangun. Sisanya akan didorong, yang membangunnya adalah swasta, menurut Hasan Nasbi menjelaskan. Menurut Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patium, pemangkasan anggaran yang santer dilakukan Presiden Prabowo untuk efisiensi tidak menghambat pembangunan IKN. Ia juga mengatakan proyek terus berjalan, sesuai rencana meskipun anggaran IKN diblokir sementara oleh pemerintah pusat. Pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. Kami tetap berjalan, anggaran operasional kami tetap ada, ujar Onesimus di Samarinda, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti. Ia juga memastikan bahwa pembangunan 3 elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan. Anggaran tahap 2 sejumlah 48 triliun rupiah untuk pembangunan IKN selama 5 tahun masih berlaku. Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim, dia menegaskan.